Ada sesuatu ini di luar. Jadi ibu tengok, astagfirullahaladzim. Ngapain semalam badanmu ya? Aku bilang, ini cuma kepalanya dua. Halo semuanya, selamat datang di podcast horor. Seberapa horor sih ceritamu? Siapa sih yang gak penasaran sama podcast horor pertama di BS1 Production? Pada episode pertama kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang pastinya punya cerita-cerita horor yang siap buat kita merinding nih. Tapi sebelum masuk ke cerita horornya, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Cici Selviani. Dan hari ini narasumber aku, halo ibu, namanya siapa? Ati, Bu Ati. Biasanya ibu dipanggil siapa? ibu ama. Ibu Ama. Ibu ini adalah salah satu ibu kantin yang tinggal netep di lingkungan sekolah ya Bu ya. Kita tanya-tanya dulu soal ibu udah berapa lama tinggal di area lingkungan 17 tahun. 17 tahun itu berarti dari tahun 2006. 2006 itu ibu udah di sini gitu. Ya, Udah profesinya udah jadi ibu kantin. belum. Jadi mulai ibu jadi ibu kantin itu mulai Bulan 7. bulan 7. Bulan 7 di 2006. Waktu 2006 itu ibu udah punya anak gitu. Udah dua. Dua. Laki-laki. Si Siti, anak awak, dalam kandungan. Lagi dalam kandungan. Terus pas ibu lagi ngandung Kak Siti, ada pengalaman apa aja sih Bu yang nimpa ibu gitu? Ibu melahirkan di Tembok. Umur 9 hari pindahlah di sini. Suatu malam didatangilah barang halus kayak kuntilanak. Itu pertama kali ibu Pertama lihat kali. kayak gitu. Iya. Kaget nggak sih Bu? Kayak takut, Itu trauma. pertamanya anak awak nangis dari menjelang maghrib sampai jam 12 malam. Ibu keluarlah. Awak tantang barang kayak gitu. Aku nggak takut. Kau manusia atau barang halus. Kalau kau memang barang kasar, nampakkan wujudmu. Kalau barang halus, nampakkan siapa kau. Tuh. Datanglah dari samping. Astagfirullahaladzim. Bukannya manusia. Barang kuntilanak tadi. Inilah awak, di situlah dia. Itu pas dia datang dia ada ngomong Enggak. patah kata gitu. Enggak ada. Jadi posisinya itu gimana? Posisinya awak depan pintu, dia berdiri di depan awak. Itu aku tanya, astagfirullahaladzim, kau nih barang halus, mau perkenalan sama saya, aku pendatang baru, janganlah ganggu anakku masih baby, dari menjelang maghrib sampai tengah malam nangis gak diam, aku gak ganggu kau, pulanglah kau, asal usulmu mana. Itulah tiba-tiba ada angin kencang, entah dari mana itu angin, terbukalah rambutnya. Ya Allah, amit-amit nauzubillah min dzalik. Jeleknya aku, lebih jeleknya kau. Itu posisi malam Bu. Malam setengah 1. Suami ibu di mana? Tidur semuanya. Ibu kok bisa terbangun? Emang udah feeling atau gimana? Udah piling. Pas ibu gituin si makhluk halus itu, anak baby ibu itu langsung diem. Diam. Nggak? Diem. Diam. Terus pulanglah kau ya, aku bilang. Aku di sini baru, pendatang baru, jangan ganggu keluargaku ya. Pergilah kau. Gerak dia. Ibu pun gerak berdiri. Pulangnya kemana? Pulangnya dia ke bengkel otomotif. Itu pertama kali. Iya. Pas udah berapa hari lagi tuh udah nggak ada lagi tuh gangguan dia. Di itulah di pohon apa tuh depan pos pramuka, Iya. pohon besar. Itulah gendruwo. Iya. Itu Besar, nampaknya tinggi, berbulu. Nah itu
Jadi ibu tanya, ini ibu menjauh kan, ibu takut barang kayak gitu. Ibu menjauh, ih ya Allah, ini barang apa ini setinggi kayak gini? Menghindarlah Wak, lebih baik Wak masuk daripada dimakan dia, dibunuh dia. Itu dia tahu ibu tampak dia gitu. Nampaklah orang kayak dia ngerokok. Awak pikir kok ini manusia ini kok ngerokok di bawah pohon? Rupanya bukan. Wujudnya kayak mana Bu? Besar? Besar, tinggi dia, berbulu. Itu yang kedua ya. Iya. Terus setelah itu ibu itu masih udah berapa bulan tuh Bu kandungan ibu? Itu kenapa udah melahirkan itu yang si ada kuntilanak itu udah melahirkan. Itu melahirkannya Kak Siti? Iya, melahirkan Kak Siti. Oh, itu Kak Siti udah berapa bulan? Baru 9 hari. Itu udah diganggu ya Bu? Udah diganggu barang kayak gitu. Kan awak takut kan bisa nggak ada kalau dibangun. Iya. Barang kayak gitu. Terus pas tinggal di sini pernah nggak sih Bu mimpi-mimpi horor gitu? Ada, dijumpai sama Atuk. Itu ceritanya kayak mana? Ceritanya Dato itu datang mimpi awak. Dia bersurban, dia berjenggot panjang. Nanya, anak, di sini baik-baik ya. Di sini banyak barang halus, barang kasar ya manusia, barang halus ya itulah tahu sendiri barang halus. Ya tuh, itulah makanya terus datang atau itu pergi, datanglah sesuatu. Apa tuh? Ya, itulah kuntilanak lagi. Itu dia dari samping lagi atau beda tempat? Beda tempat lah. Di mana? Di situ duduk dia. Oh iya, ibu itu mau kemana? Ibu mau diajak Pak Aman ngidupi lampu. Belum dihidupi sama jaga malam. Jadi ibu Pak Ahmad hidupi bagian kantor. Ibu bagian sini aja. Rupanya aku datangilah barang itu. Duduk kami berdua. Ibu tuh nggak ngira aneh-aneh. Ibu ngiranya apa itu? Manusia atau apa? Ibu kalau udah kita agak merinding kan pasti kan bukan manusia lagi. Awak datangilah, awak duduk bersama. Mbak, ngapainlah kemari? Sini dingin, banyak nyamuk. Ibu seloroin gitu, dia memang namanya barang kayak gitu. Jadi dia diem aja. Posisi dia tunduk? Tunduk aja. Tunduk dia posisinya, nggak mau dia apa kan. Dia diem aja. Ya Mbak bilang, itu lakiku udah manggil aku, suruh pulang. Terus dia diem aja. Nggak ada respon? Nggak ada. Terus ibu di situ kok bisa berani gitu Bu nanya dia? Nggak ada rasa takut atau apa? Nggak ada. Mana rasa takutnya, namanya udah kita anggap kawan. Iya, makhluk-makhluk kayak gitu emang nggak nyakit ya Bu? Enggak. Cuma nakuti aja. Iseng. Iseng. Terus ibu pas udah nampak si makhluk itu, ibu cerita nggak sama suami ibu? Nggak mau aku hadapi sendiri. Iya. Tapi kayak ibu tahu juga pasti suami ibu juga pernah lihat kayak gitu. Pak Ahmad jarang lihat kayak gitu. Oh lebih ke ibu gitu? Lebih ke apa? Kalau anak-anak ibu sering juga diganggu? Yang laki-laki, tapi di rumah ya. Datang dia ke rumah, di kamar. Kayak mana? Ya kayak gitu, dia di atas lemari duduk. Itu anak ibu nggak takut juga? Ya takut lah, terus lari. Kan dia perginya kemana, asal usulnya kemana, pulangnya pun kemana, apa kan nggak tahu. Manggil Pak, di situ ada orang mana? Kami tengok udah nggak ada. Main bareng kayak gitu. Ya, yang paling makhluk yang paling serem tuh ibu pernah nampak apa Bu? Ya serem sih nggak sih. Dari ruang 1, yaitu tadi. Ya. Tanpa kepala. Itu nggak ada kepala gitu? Sama sekali. Ibu tahu nggak dia nggak ada kepala apa? Makanya ibu kan dia duduk di teras-teras itu. Makanya ibu datangi dia, ingin nengok ada kepalanya enggak. Jadi awak deketilah. Awak tanya, ngapain Mbak di sini? Ayo masuk. Dia bahasa isyarat aja, badannya digilukkan gini. Iya. Bilang enggak gitu. Terus, oh nggak mau, ya udah nggak mau. Nggak lama jantannya datang dari samping rumah.
Astagfirullahaladzim, rupanya sepasang, sama sekali dua-dua nggak ada kata-kata. Dua-dua. Itu yang jantannya itu dari samping rumah. Iya gitu. Pas ibu lihat dua-duanya, ibu nggak takut atau jerit? Nggak ada takutnya, sama Nggak sekali pernah nggak ada takutnya, Wak. Pingsan gitu lihat kayak gitu? Enggak. Orang dia nggak apa, sama salah kenalan aja mau. Wak datang, apalah, cakapi. Lama itulah jantannya datang, berjabatlah tangan orang itu. Ibu nggak kedip sama sekali, nggak kedip mata, nengok barang dia pergi kemana asal usulnya, sampai dia hilang di ruang satu lah hilang. Di ruang satu. Baru ibu masuk rumah. Baru masuk rumah. Besoknya tengah malam, 2 kepala manusia, yang ini tadi jantan sama betina. Jadi kayak ada sesuatu ini di luar. Jadi ibu tengok, astagfirullahaladzim, ngapain semalam badanmu ya? Aku bilang, ini cuma kepalanya 2, ya kayak jantan sama betina. Itu kondisi kepalanya kayak mana, Bu? Ibu nampak nggak ininya kayak kita gini? Dia tertutup rambutnya pun udah tahu bundis-bundis udah jelek-jelek, udah keriput dan itulah tertutup dia. Cuma matanya lebar. Nengokin awak nggak takut, dia nengokin awak nggak takut. Ibu nggak takut sama sekali nggak. Pas ibu nengok itu udah biasa aja gitu, habis itu ngelakuin aktivitas biasa. Nggak takut ibu, kan kawan. Iya. Itu ibu kan kantin ibu di belakang. Pas ibu ke kantin atau balik ke rumah gitu, ibu pernah dijumpai juga? Di bengkel MP sampai awak maki juga. Iya. Berarti itu mainannya dimaki aja. Oke, kita lanjut setelah break kali ini ya guys. Jangan kemana-mana, tetap stay di podcast horor karena setelah ini kita bakalan tayangin cerita yang lebih horor lagi.
lagi di podcast horor. Seberapa horor sih ceritamu? Pasti kalian penasaran kan sama sambungan cerita dari narasumber kita tadi yang sedikit kepotong karena masuknya iklan. Oke, kita tanya-tanya lagi. Ibu tadi terakhir ngomong apa, Bu? Di bengkel MP. Itu kayak mana, Bu? Di bengkel MP ya bukan manusia, juga bukan apa. Dia memang barang halus, mau mengganggu saya. Jadi tiba-tiba dia datang di jendela, nampakkan, ya Allah, aku mau jualan ya, janganlah ganggu aku, pergilah kau jauh, udah jelek kau, aku bilang. Amit amit nauzubillah min dzalik, pergilah kau bilang, jangan nampakkan wujud kau bilang. Udah dia ketawa gitu kan, memang serem sih mukanya, namanya hantu. Aku bilang pergilah kau, aku lagi mau jualan ya, pergilah. Pergi dia. Terus di suatu jam, kira-kira jam apa, ada seorang wanita, tapi itu bukan manusia. Dia berpakaian putih, serba putih kayak anak sekolah. Itulah kuntilanak, menyamar sebagai manusia. Tapi awak cari-cari udah nggak ada. Itu dia ngapain? Dia kayak anak sekolah, dia pakai stokin, pakai sepatu segala-galanya, rambutnya panjang. Jadi, Mbak, ini udah baris, kok nggak baris? Tapi dia nggak mau cakap, diam aja. Ini waktunya udah baris itu, ikut baris sana. Ngapain lah siang-siang pagi-pagi jam gini di sini aja? Salah alamat ya, ibu bilang gitu. Terus nggak lama, entah dia perginya, entah kemana, entah terbang kemana, udah nggak ada, hilang. Itu pas ibu tahu dia hilang, ibu udah langsung kepikiran, oh bukan manusia gitu. Iya, terus oh rupanya bukan manusia, di barang halus. Kayak ini dia bisa kayak manusia, kayak kita juga. Tapi dia kan nggak nampak ini dia, nggak nampak lantai dia. Perginya ke mana? Oh memangnya gitu. Aku nggak takut, barang aku maki aja. Nah itu cuman sekali aja kejadian di kantin. Sekali. Nggak pernah lagi kejadian. Enggak, di TKJ. Iya, terus kayak mana, Bu? TKJ dia bersuit-suit tuh kayak ke Jonti nih. Turun kau, aku nggak takut. Kau siapa? Suit-suit di atas. Turun kau lah. Nampakkan wujudmu. Kalau memang kau manusia, nampakkan. Kalau barang halus, nampakkan wujud kau. Siapa kau sebenarnya? Itulah pas di depan awak dia lewat. Kesak. Ibu nggak langsung merinding apa? Enggak, sama sekali. Ibu udah cari pas dia lewat gitu? Gini, ibu udah tahu lah kalau itu barang kayak gitu, ngapain kita cari? Orang dia terbang kemana-mana, solusinya mana? Aku nggak tahu. Berarti sering ya, Bu, diganggu? Dan dia nggak mau ganggu, cuma gimana, iseng-iseng dia aja. Ini disuruh lah sama Pak Ahmad beli rokok. Tengah malam, jam setengah 12 awak pergi, sampai sini kan di asrama itu kan sampai malam-malam. Sampai sini jam 12 nama awak jalan pas di tiang bendera, bukan manusia. Itu ngapain? Anjing berkepala, anjing kepalanya, badannya manusia. Hah? Itu ibu lihat? Lihatlah orang ini tiang bendera kan ada bundarannya sini. Ibu di sini, statusnya di sini. Deh, itu siapa itu yang duduk di situ? Astagfirullahaladzim. Kepalanya binatang, badannya manusia. Sebetulnya apa ini? Ibu nggak bisa jalan loh, ibu. Berhenti di situ, tersendat. Tapi nengok ini tuh terus. Ya, ibu tengok dia. Ibu tengok asli dia. Jongkok kayak anjing, kayak anjing. Badan itu nggak bisa lari? Enggak lah, kayak kita jalannya kayak tersendat dia. Kita nggak bisa cepat pun nggak bisa. Jadi ibu bilang gini, aku mau pulang, janganlah diganggu jalan aku. Kan udah tengah malam. Udah tengah malam itu hampir 12:30. Janganlah ganggu aku ya, aku bilang. Aku mau pulang. Kau mau ngerokok? Ini rokok, disuruh beli rokok aku sama laki. Mau, aku bilang. Diam aja dia, namanya kayak anjing gini nih. Astagfirullahaladzim. Terus jangan ganggu ya, aku mau pulang. Aku baik-baik sini.
pertama bisalah sikit agak pas depan kantor itu baru awak bisa jalan. Baru ibu pas nengok ke belakang udah nggak ada. Nggak nengok lagi ke belakang. Oh, di situ Awak ibu. takut kalau awak nengok gini depan muka awak dia nanti. Oh, Barang kayak gitu nggak bisa kita lihat lagi. udah kita hindari, udah nggak usah lihat lagi ke Udah belakang. nggak usah. Lebih baik kita jalan aja. Gini nanti begini. Pernah kejadian awak. Oh ya. Ini pocong ya, asli ya pocong ya, simpang kuburan. Jadi ibu ditinggal lah sama orang tua ibu udah duluan, baru ibu sendiri. Itu siapa lah putih-putih penasaran ya, awak jalan aja jalan. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu tantang lah, kau bukan manusia, kau barang halus ya. Ninggalnya kapan? Atau udah sebulan atau tadi? Dia ngerespon. Dia diem aja lah nengok awak pun nengok dia lah. Ibu nggak takut ditengokin gitu? Enggak. Posisi apa? Posisinya Kondisi dia mukanya cuma kayak mana? coba dibuka sebelah ya. Buka sebelah segini. Jadi aku tantang pun. Aku memang manusia, aku nggak takut sama barang seperti itu. Kau nakuti aku nggak takut. Kau pocong kan? Kau baru ninggal kapan? Sebulan, 1 hari apa 2 hari? Terus memang dia diem, nggak cakap sama sekali, nggak cakap. Ya Allah, bilang gangguan setan apa lainnya. Terus nggak lama ada orang naik kereta, dikit. Ngapain di sini? Ini tadi ngajak ngomong. Siapa ini? Gue tengok udah nggak ada. Itu yang nanya ibu itu pasti udah mikir aneh-aneh. Iya lah, ngapain awak di simpang kuburan sendirian? Itu pasti orang nengok ibu kan ngomong sendiri tuh. Itu ibu nggak ngerasa apa-apa gitu? Nggak ngerasa kayak malu dilihat orang ngomong sendiri gitu? Udah nggak mikir ke situ? Nggak. Nggak. Kan tahu, Iya. bukan manusia dia, barang halus. Dia tahu, pocong. Memang gini lah dia. Gini. Berarti ibu bukan nampak di sekolah aja, di luar juga pernah nampak. Tapi banyak di sekolah ini gitu Bu, kejadian-kejadian Banyak kayak gitu. di bengkel gambar tuh anak kecil. Berapa orang? Iya banyak lah. Namanya Oh iya. anak-anak kecil main kelereng, main anak-anak kecil. Pernah ada nggak Bu pernah makhluk halus yang ngajak ibu ngomong kayak nyapa ibu terus senyum gitu? Kalau nyium nggak ya dek, nyapa. Ibu-ibu, Iya. Nyapa kayak mana? ibu-ibu pakaian batik, pakaian kebaya, terus sama kayak wiron-wiron itu ya kan. Nah jadi nanya, ibu pun penasaran, ini ibu-ibu asalnya dari mana kok tiba-tiba di dekat ibu? Bu, ibu orang mana? Ibu datangnya dari mana? Asal usulnya ibu mana? Memang dia diam, cuma dia gini, apa tangannya cuma gini, Nunjuk. kemana nunjuk. Nunjuk apa? Dia bilang kurasa aku dari sana. Iya, kayak ngasih tahu aku dari sana gitu. Dari sana. Tapi kan Itu dia nunjuk ke arah mana, Bu? posisinya Heeh. arah sana lah. Oh. Dari sana kata. Sana. Oh, ibu dari sana. Aku jawab lah. Jadi awak jawab ngomong aja. Jadi ada kawan. Kau ngomong sama siapa Siti? Katanya. Ini tadi ibu-ibu. Mana ibu-ibu? Ada loh. Oh, udah nggak ada. Udah pergi dia. Tak kemana? Udah pergi. Baru ibu tahu itu bukan manusia. Iyalah. Oh, cantik memang pakai Iya. kebaya, pakai kayak Nyi Roro Kidul. Ibu-ibu tapi cantik gitu. Cantik, dandannya cantik lah pokok. Ibu lihat dia cantik pakai kebaya gitu nggak mikir aneh-aneh? Ya tanda tanya, ini datangnya dari mana? Awak nggak ngundang, dia datang. Jadi udah nggak beres ini. Berarti kan makhluk yang nggak beres. Itu aja. Itu kalau dibilang hantu yang cantik ya Bu. Yang paling serem Paling serem. Ini di pokok ini depan TKJ. yang itu. Itu apa? Kan itu pohon pule kan kalau berbunga kan wangi Iya, wangi kali. Itu statusnya kayak kuntilanak juga tapi muka
mukanya buruk untuk balik. Mukanya buruk. Oh, alam Mbak Kunti awak. Ngapain aku duduk di atas? Turunlah kau. Aku nggak takut. Oh siapa? Aku takut. Oh itu barang halus. Pas ibu ngomong gitu, Terus dia nyanyi loh, bukannya diam aja, dia nyanyi di atas. ibu ingat kayak nyanyi apa gitu? Kayak Nimangana. Oh ya, Tahu kan lagu Nimangana? Itulah dia nyanyikan. ibu berani nengok dia ke atas gitu? Ya berani lah orang dia duduk di atas. Itu hancur mukanya. Ya kayak yang di ayunan ibu. Ayun-ayunan. Ngapain? Ibu kan waktu itu anak ibu umur entah berapa, setahun entah berapa, ibu buatkan ayun-ayunan di pokok nangka, tapi bukan nangka ini ya, ini nangka udah anaknya, mamanya lah gitu. Jadi Itu anak ibu yang Kak Siti. iya, Oh. Mbak, ngapain lah ayunan kuat-kuat, nanti patah, itu udah lapuk. Nyanyi dia, makin kuat nyanyi, ini kayak Nimangana. Oh memanglah kau awak keluar cakap kotor awak. Nanti patah itu. Terus dia makin kuat makin menjadi, udahlah diam aja. Tak lama dia pergi, ketawa ngekek. Itu ibu lihat pas dia pergi? Terbanglah dia. Iya lihat. Lihatlah, awak kan belum ada masuk rumah. Tengah malam, posisinya jam 1 sampai jam 2. Ibu sering begadang ya berarti? Bukan begadang, nonton TV. Kalau nonton TV Oh kan jadi film-film. jadi nonton TV terus nampak makhluk itu, ayo aja Kan nonton kita TV kan aja. merasa kalau ada barang kayak Udah gitu, feeling. udah pilih. Kalau ibu rasa di luar tuh udah ada yang nggak beres, ibu langsung keluar. Keluar gitu. lah. Bukan malah tidur gitu. Bukan. Takut. Nanti tidur ya nggak bisa tidur awak. Iya, pikiran. Langsung tengoklah siapa itu sebetulnya, manusia atau barang apa kan gitu. Berarti di area-area dekat ruangan 1 itu sering ya, Bu? Sering. Di sini di depan kelas berapa ini ya? Situ. 16 berapa? 6 ya? Iya. Manusia berkepala kuda. Manusia berkepala kuda tapi dia ada jenggotnya segini. Manusia. Badannya manusia. Badan manusia, Kepalanya kepalanya kuda. kuda. Yang ibu Terus bilang ada tadi. jenggot. Jenggot panjang. Tapi itu lebih serem lagi mukanya. Yang kayak mana? Gimana ya mukanya, bukan dibilang manusia, bukan manusia, hantu tapi serem. Dibilang yang kuda itu juga bukan kuda. Bukan. Dia matanya tajam banget, kayak mau nerkam manusia yang apalagi. Dia tahu ibu tengok. Tengoklah, dia sepintas dia ya, nggak lama-lama, sepintas saja. Astagfirullahaladzim, istighfar aja lah ibu nengok barang kayak gitu. Ngeri barang apa? Seperti kayak gimana ya? Serem lah pokoknya mukanya. Lain daripada muka yang di situ serigala Iya. situ. Berarti ada dua makhluk yang kayak gitu ya, iya. yang badannya manusia. Tapi yang di lapak apa itu kan apa nggak tahu. Iya. Yang anjing tuh kalau ada manusia. Terus ada kejadian apa lagi, Bu? Kayak yang suara-suara gitu jarang ya? Nih inilah di ruangan ini dapat 1, 2, 3 Iya. ini. Situ ada itu penghuninya tuh. Iya. Apa? Dia nggak nampakkan wujudnya, cuma mengganggu. Ganggu ibu gitu? Kayak ibu lah ya, antara jam habis maghrib apa kan. Nanti ada itu yang gedor di ruangan itu. Ya. Ibu maki aja. Ibu gedor balik lagi. Habis pintu. dimaki gitu, yang suara-suara itu hilang? Nggak ada lagi suara. Oh. Ibu gedor aja ya pintunya sama kaki diet. Awak lewat kok ganggu. Dah, ada lagi. Itu di ruang-ruangan kelas ibu nggak pernah dengar suara-suara kayak orang rame gitu ngajar atau apa? Di ruang ini ada yang ruang 1, ruang 2, 3. Ya, itu udah ini ya, udah sering di situ. Ruang 6 ujung dekat ibu sana. Dekat rumah. Nah, sering itu. Tempatnya Nanti di situ kayak ada orang ngaji di ruangan 6, orang nyanyi kayak zaman dahulu lah ya, gamelan apa di situ sering. ibu pas dengar suara-suara kayak gitu biasa aja, Biasa aja, nggak takut. nggak penasaran gitu? Kalau penasaran ibu tengok siapa yang di dalam kelas itu. Kan gelap itu, nampak.
gelap kan, dari luar kan lampu banyak. Heeh. Awak buka nggak adanya orang. Apalagi yang pernah ibu nampak gitu, yang muka-mukanya rata gitu nggak pernah? Enggak, dia ada di ruangan ini ya, depan ruang 1 apa itu? Berapa itu? Ruangan apa? Depan ruang 1. Oh, bagian yang sini tuh. Buruk rupa. Ya. Buruk kali mukanya, buruk kali. Kayak mana? Amin amin na'udzubillah min dzalik. Jelek kali. Jelek, seram. Itu dia lagi ngapain bu posisinya? Posisinya dia di ini di kamar mandi. Makanya kamar mandi kan nggak boleh kotor. Iya. Nggak boleh kotor tuh kamar mandi. Itu rumahku. Bersihkan Nah juga itu. ada yang kesurupan gitu. Itu rumah dia. Dia nggak mau kotor di situ. Itulah di situ. Memang di sini, jujur ya, di sini nggak mau nggak mau ganggu. Cuma nampakkan aja wujud dia. Kan udah pernah Wak dinampakin sama Atuk tadi. Dia nggak mengganggu. Cuma nampakkan aja. Cuman iseng-iseng. Iseng-iseng. Janganlah berbuat kotor di sekolah ini. Itu dia. Cuma iseng-iseng itu kan nggak. Makanya ibu udah aku anggap kawan aja. Di keluarga ibu udah ada yang pernah kesurupan apa gitu? Anak ibu lah yang nomor 2. Nomor 2 laki-laki. Laki-laki itu. Kesurupan apa bu? Gini dia, dibilang janganlah ganggu adikku. Dia anak baik. Pergilah kau. Jangan ganggu keluargaku. Itulah dia sekali kesurupan. Pak Ahmad yang apa ini? Yang ngobati dia. Dia nggak ganggu. Pak Ahmad kok bisa ngobati orang yang kesurupan gitu? Emang udah ada ininya? Iya, udah ada itunya dia. Ibu orang Jawa. Orang Jawa? Dua-dua orang Jawa? Pak Ahmad orang campuran Padang Jawa. Oke, tetap stay di podcast horor karena setelah ini kita bakalan tayangin cerita yang lebih menarik lagi dari narasumber kita ini. Cantik nggak? Ih geser, aku mau foto sana. Is, ngalangin aja. Makanya kalau jalan itu lihat-lihat, jadi jatuh kan. Kenapa semuanya seperti ini? Aku pikir kalau aku sekolah, aku bisa dapat banyak teman. Tapi ternyata tidak. Mereka selalu membuliku. Tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Oke, masuk di akhir cerita yang pastinya setelah cerita ini pertemuan kita akan berakhir sampai sini ya Bu. Aku mau nanya nih Bu, untuk yang terakhir pertemuan kita. Ibu kan bisa tuh lihat-lihat yang kayak gitu, makhluk-makhluk itu. Kira-kira di sini ada nggak Bu? Ada.
Tapi dia nggak ngaku ya. Dia lihat Ibu pernah dinampain sini dia nangis kayak suara anak kecil. Jadi ibu tengoklah dari dulu kan bukan pintu kaca. Apa Siti kata Pak Ahmad, ada anak nangis, orang nangis di mana itu? Paling anak-anak dengerilah. Pak Ahmad memang nggak dengar, ibu yang dengar. Jadi ibu tengok siapa yang duduk situ. Dia termenung memang, diam aja. Ada barang halus di sini, nangis. Tapi nggak lama terus nggak ada lagi suara. Di sini ada nggak, Bu? Ini memang nggak ada di siang gini dia kan pergi dia. Iya. Jujur ya, di pokok inilah rumahnya, di pokok apa namanya ini, Gambir ya, Jambi. Pokok ini apa? Yang mana dekat? Inilah pokok ini, ada pokok Jambi di sini. Iya, tahu. Itulah rumahnya, itulah di situ dia. Letaknya dia di situ, apanya di situ. Oke, teman-teman, cerita bintang tamu kita hari ini berhasil buat aku merinding. Setelah berbincang lama, mungkin ini aja akhir pertemuan kita pada episode pertama ini. Tetap saksikan terus podcast horor di YouTube BS1 Production, karena kita bakalan tayangin cerita-cerita yang lebih horor dan pastinya bikin kita merinding. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan dari hal-hal gaib yang tidak diinginkan. Seberapa horor sih ceritamu?